Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 1 Cawas, Kabupaten Klaten. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan dialog coaching untuk supervisi akademik. Saya berlaku sebagai observer. Saya berlaku sebagai coach. Saya Eliana Pujantari dari SMP Negeri 2 Karangdowo. Saya berlaku coach TGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Saya Heni Utami Indri Astuti, CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Cawas Kabupaten Klaten sebagai coach. Bu Eli, selamat pagi Bu Indah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Bu Indah, tentang obrolan saya kemarin. Hari ini saya jadi minta tolong panjenengan untuk menjadi observer saya nanti pada saat saya proses coaching sama Bunda Heni. Oke, siap. Ya. Sesuai rencana hari ini ya? Iya, insya Allah hari ini nanti sekitar pulang sekolah biar kita juga ngobrolnya lebih enak, kita juga punya waktu yang lebih banyak. Iya, lebih longgar Bu Eli. Iya, jadi lebih nyaman untuk ngobrol. Baik Bu Eli, lebih nyaman gitu ya. Sebelum melakukan proses coaching tersebut, sebelum saya menemani Bu Eli ya, apa yang mendampingi istilahnya ya, saya mau mengingatkan atau bukan mengingatkan ya, kita ingat kembali prinsip-prinsip coaching. Tentunya Bu Eliana masih ingat ya prinsip-prinsip coachingnya. Nanti insya Allah di dalam proses coachingnya nanti saya akan berusaha menggunakan prinsip coaching di mana saya akan kemitraan. Saya akan menjalin kemitraan dengan Bu Heni. Kemudian yang kedua, saya juga akan di dalam proses coaching itu nanti saya akan lebih kreatif dalam menanyakan pertanyaan, kemudian membawa suasana lebih nyaman, kayak gitu. Kemudian prinsip yang ketiga, di sana saya juga akan memaksimalkan potensi. Di sini saya nanti akan mencoba menggali potensi yang sudah dan masih terbenam di yang ada pada Bunda Heni. Baik Bu Eli, jadi nanti kita Bu Eli melakukan coaching dengan memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya. Kemitraan tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Eli, proses kreatif ya sesuai dengan mungkin memunculkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik gitu Bu Eli. Juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi dari Bunda Heni tentunya. Baik, selain prinsip coaching yang nanti harus diperhatikan, tentunya dalam Bu Eliana melaksanakan proses coaching harus memperhatikan itu ya Bu ya, alur tahapannya, alur tirta ya yang sudah kita pahami bersama. Kira-kira sebelum melaksanakan sudah ada gambaran alur tirtanya nanti akan seperti apa dalam penyampaian tujuan mungkin nanti bagaimana? Alhamdulillah di dalam coaching nanti saya akan berusaha untuk menggunakan model alur tirta. Dimana di sana nanti tahapan-tahapannya saya sudah merencanakannya dengan maksimal ini. Untuk nanti tujuan gimana nanti Bu? Dimana dalam tujuan coaching. Tujuan coaching itu nanti di sana nanti saya akan memancing Bu Heni sebagai coaching untuk bisa menyampaikan tujuan yang secara lengkap yang dia inginkan dari percakapan coaching ini. Coaching ini sebenarnya apa tuh yang mau disampaikan, apa tuh yang menjadi keluh kesahnya, apa tuh menjadi permasalahan dari beliaunya, seperti itu ya. Jadi setelah nanti Bunda Heni menyampaikan keluh kesahnya, keresahannya, nanti terus digali ya tujuannya obrolan itu apa, seperti itu ya Bu ya. Baik, setelah tujuannya nanti sudah dapat nih Bu Eli, sudah dicatat nih, tujuan obrolannya apa gitu ya. Terus nanti kan harus mengidentifikasi mengidentifikasi apa yang ada. Sesuai alur tirta yang kedua, identifikasi. Nanti saya di sana akan berusaha membuat pertanyaan dan umpan balik, dimana biar Bunda Heni ini bisa mengidentifikasi ini loh yang jadi permasalahan saya, ini loh yang harus saya. Seperti itu. Jadi tentunya ya Bu Eli selain mengidentifikasi permasalahannya, tentunya nanti Bu Eliana juga harus menyampaikan pertanyaan yang memantik Bunda Heni. Ini loh yang sudah saya punya, betul
selain pertanyaan-pertanyaan romantik itu nanti juga saya akan berusaha memberi umpan balik dari pertanyaan tersebut, sehingga nanti Bu Eni juga akan bisa mengidentifikasi apa tuh yang sebenarnya jadi permasalahan saya seperti itu. Iya Bu. Oke, setelah memberikan pertanyaan dan umpan balik saat identifikasi ya, tahapan selanjutnya tentunya ada rencana aksi ya Bu ya. Rencana aksinya nanti gimana Bu ya cara menggalinya? Pada alur cerita yang ketiga tentang rencana aksi, nanti saya di sana akan memberikan pertanyaan sama Bu Eni. Dari sini juga sudah beberapa sudah saya rank-rank. Jadi gimana pertanyaan tersebut sebisa mungkin bisa mengeksplor jawaban dari Bunda Eni, sehingga beliaunya itu bisa menemukan jawaban yang lebih spesifik dari apa yang dia sudah ketahui. Itu lebih spesifik. Oh ternyata seperti ini gitu untuk dari pertanyaan-pertanyaan rencana aksi nanti saya. Oke, jadi setelah mengetahui apa tadi tujuan obrolannya, permasalahan yang mau dapat apa dari obrolan, kemudian menemukan menemukan ide solusi, kemudian Bu Eliana menanyakan rencana aksinya. Setelah rencana aksinya terdeteksi tentu ada alur yang terakhir ya Bu. Jadi tanggung jawab. Gimana itu Bu Eliana mengetahui komitmen dan tanggung jawab Bu Eni dalam nanti pada alur cerita yang keempat, bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sana nanti saya akan berusaha memberikan pertanyaan di mana untuk memantik Bunda Eni untuk mencapai sebuah komitmen ya Bu ya, di mana komitmen ini nanti yang berbasis dengan kita seperti itu. Seperti itu. Ya baik. Sepertinya sudah matang sekali persiapan. Baik Bu Eliana, setelah kita tadi prinsip coachingnya sudah dipegang, alur ceritanya sudah terbayang tahapannya. Kemudian Bu Eliana tentu ada ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Kompetensi yang ingin dikembangkannya apa? Iya ini Bu. Jadi kompetensi dalam coaching ini yang saya ketahui kan ada 3 ya Bu ya. Di mana yang ketiga ini adalah kehadiran penuh atau listen, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kompetensi ini yang akan saya kembangkan ini lebih ke mendengarkan aktif. Jadi dari ketiga kompetensi tadi mendengarkan aktif, presence, dan juga apa tadi yang terakhir? Mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti Bu Eliana akan berfokus pada mendengarkan aktif. Bu Eliana sudah tahu mendengarkan aktif itu yang seperti apa sih? Untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi nanti di dalam mendengarkan itu kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Ini nanti saya akan nanti kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan kan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu yang seperti apa sih Bu Eliana? Menurut Bu Eliana gambaran saya untuk mendengarkan aktif itu pada saat proses coaching ini nanti yang pertama saya menjadi pendengar yang baik tentunya, mendengarkan semua paparan yang disampaikan sama Bu Dhani. Terus kemudian saya juga akan belajar untuk tidak memotong pembicaraan beliau, tentunya biar memang itu tidak memotong pembicaraan dulu seperti beliau. Kemudian yang ketiga saya akan belajar merespon dengan netral dari paparan yang disampaikan Bu Dhani. Benar nggak simpulan saya bahwa apa yang dari ketiga tadi Ibu Eliana sampaikan itu indikatornya bukan? Masuk pada indikator dari mendengarkan aktif yang pengen saya kembangkan lagi. Saya fokuskan berdasarkan itu, biar dari percakapan saya, dari coaching saya sama Bu Eni itu bisa ada di situ. Itu mengembangkan mendengarkan atensi indikator tersebut. Jadi tadi indikator yang pertama menjadi pendengar yang baik, betul kan? Kalau saya nggak salah dengar, insya Allah benar ya.
menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bu Eliana saat menjadi pendengar yang baik juga nanti tidak memotong pembicaraan Bu Eni ya, coachingnya. Sebelum beliaunya selesai ini ternyata Bu Eni sudah selesai menyampaikan apa paparannya. Nah, saya baru kemudian saya memberi pertanyaan yang mematik lagi. Oke, ya baik. Tadi menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak memotong pembicaraan coach, juga yang terakhir tadi apa Bu Elina? Saya akan belajar untuk merespon dengan netral semua paparan yang disampaikan sama Bu Eni. Dengan netral, baik. Iya. Merespon dengan netral itu yang seperti apa? Jadi saya tidak akan memancing memberi kesimpulan dari apa ya, tapi saya akan ini loh Bu, dari yang disampaikan Bu Eni ya saya terima ini data yang disampaikan sama Bu Eni. Saya harus bisa menerimanya dengan saya tidak harus mengambil kesimpulan dari keinginan niat saya sendiri, tapi memang itu yang disampaikan sama Bu Eni seperti itu. Gitu. Jadi tidak subjektif nantinya, tidak mengaitkan dengan apa ya, mungkin pengalaman pribadi atau pemikiran sendiri, asumsi seperti itu ya. Baik Bu Eliana, sepertinya akan sangat menarik ini nanti proses coachingnya. Tadi obrolan kita sepertinya sudah tergambar jelas gitu ya, prinsip coaching sudah dikuasai Bu Eliana, alur tirtanya juga sudah, kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah, tadi sudah saya catat dan juga indikator-indikatornya. Semoga nanti saat proses coaching berjalan, indikator-indikator pencapaian kompetensi yang ingin Bu Eliana munculkan bisa tercapai. Itu ya Bu Eliana. Jadi nanti saya benar-benar minta waktunya penjelasan ya Bu, nanti setelah pulang sekolah setelah istirahat. Setelah pulang ya, biar lebih longgar juga. Siap. Ngobrolnya sama Bu Eni juga lebih nyaman. Oke. Siap. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang sama-sama. Siap dilonggarkan ke saya sama Bunda Eni, Bunda Indah. Saya permisi dulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Bu Eliana. Oke. Selamat sore. Ada apa ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf ya biasanya waktu Ibu pada sore hari ini saya pengen banget ngobrol-ngobrolnya, ada yang saya sampaikan apa yang jadi unek-unek saya gitu. Saya pengen sharing lah istilahnya seperti itu. Mau sharing tentang apa ini? Gini ya Ibu ya, kan kebetulan saya itu mengikuti kegiatan CGP kan seperti itu. Saya di situ mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa seperti itu ya. Saya ingin pada saat apa yang saya dapatkan itu, selain saya pakai sendiri dalam pembelajaran saya di sekolah, itu juga bisa saya imbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah. Sebenarnya sih sudah beberapa teman sudah hampir semua teman itu sudah melaksanakan, tetapi ada beberapa rekan itu yang dari ini ya lebih senior itu belum maksimal melaksanakan pembelajaran yang ada pada kurikulum Merdeka ini. Nah, saya pengennya beliau itu juga seperti itu, bukan berarti apa yang beliau lakukan itu salah ya, tidak seperti itu nih. Maksud saya biar beliau itu juga punya perbedaan sehingga mempunyai istilahnya saya mengistilahkan ada sesuatu yang baru seperti itu. Jadi banyak sekali ya manfaat dari kegiatan dengan diklat KGP ini ya. Sangat luar biasa ya. Siapa tahu nanti ya teman-teman yang lain juga itu terbuka untuk ikut KGP ini ya Bu ya. Gini Bu ini selama ini nih pembelajaran apa yang sudah baik yang sudah banyak lakukan? Apa yang saya dapatkan di CGP itu bahwa yang pertama itu kan kita harus berpihak pada murid gitu ya Ibu ya. Dan alhamdulillah ini saya sudah melaksanakan seperti itu, dan pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi, jadi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Itu
tentunya Ibu Eliana juga tahu ya, misalnya murid itu sukanya apa, oh sukanya mendengarkan begitu, atau melihat atau membaca, kan seperti itu kan. Selama ini biasanya guru itu hanya menerangkan, siswa duduk mendengarkan, kan seperti itu. Nah setelah mengikuti pembelajaran di JGP itu ternyata banyak sekali apa ya yang dapat kita lakukan sehingga siswa itu bisa memaksimalkan potensinya seperti itu. Dan di JGP itu kan siswa dituntut untuk lebih kreatif, jadi lebih bisa apa ya memaksimalkan atau idenya itu dimunculkan, kan seperti itu. Jadi kita sebagai guru hanya fasilitator saja, kan seperti itu. Itu luar biasa sekali ya pembelajaran yang kita lakukan ya, sudah berpihak pada murid, kemudian sudah student center, kemudian bagaimana panjenengan sudah berusaha mengaktifkan anak-anak untuk belajar aktif dan lain sebagainya. Sekarang itu kan di dalam pembelajaran ya. Kemudian apa ini yang sudah panjenengan lakukan dari kegiatan CGP itu sehingga agar teman-teman tahu ini loh saya sudah melakukan ini. Apa yang sudah panjenengan lakukan? Iya. Selama ini yang sudah saya lakukan yang pertama itu sudah mendiseminasikan. Jadi ada saya yang pertama itu saya sudah matur dulu ke Pak Kepala Sekolah. Setelah Pak ini Pak ada kegiatan seperti ini bahwa kami harus mendiseminasikan, harus menyampaikan ke Bapak Ibu guru, mohon izin untuk menyampaikan. Dan akhirnya Bapak itu memberikan waktu ke kami untuk mendiseminasikan paling 1 jam. Di awal jam itu kita sudah memberikan. Dan yang kedua kita juga pada saat ngobrol-ngobrol santai ya, ada jam-jam kosong seperti itu kita juga ngobrol dengan teman sejawat, berkolaborasi seperti ini loh, coba kita coba yuk, seperti itu. Sudah seperti itu. Jadi banyak ya yang sudah saya lakukan, mulai dari diseminasi, kemudian budaya positif saya juga ikut ya, kemudian bagaimana sharing pada saat teman-teman santai. Ada lagi hal lain yang mau pengen lakukan? Ya itu kan saya pengennya teman apa ya, teman yang senior kan ada sih beberapa, tapi sebenarnya sedikit. Nah beliau ini bisa pengen caranya gimana ya saya bisa menyampaikan atau bisa mengajak beliau untuk bisa pembelajarannya itu seperti yang kita dapatkan di JGP seperti itu. Itu kan secara langsung. Kalau misalnya teman-teman kita ajak penjelasan pada saat pembelajaran itu bisa nggak dengan kalau langsung saya sungkan ya, kesannya kan saya menggurui ya, ya. Jadi kayaknya ini deh, saya harus melibatkan Bapak Kepala Sekolah. Jadi misalnya pada kegiatan supervisi. Jadi kan pada saat kegiatan supervisi itu kan ceritanya intinya kan nanti saya pada saat pembelajaran itu dilihat ya. Dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah, saya kan bisa minta tolong Bapak Kepala Sekolah untuk melibatkan teman senior, kayaknya seperti itu. Jadi pada saat saya di supervisi ada teman senior yang melihat cara pembelajaran saya, kayaknya dengan cara seperti itu. Sekali itu. Jadi dengan supervisi ya, teman-teman yang senior itu melihat tanpa terbiasa tapi melewati kepala sekolah. Iya, jadi saya bermaksud tidak terkesan menggurui. Iya. Ini kayaknya ya. Bagus betul. Bisa diterapkan itu. Panjenengan ini kapan mau dilaksanakan supervisi yang melibatkan pelaksanaan supervisi dari Bapak Kepala Sekolah kemudian melibatkan guru senior? Oke, kalau saya lihat di jadwal saya itu sekitar 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi itu saya sudah dijadwalkan supervisi. Sudah kayaknya di hari apa itu nih? Nih, nanti siapa lagi yang dilibatkan dalam pembelajaran Anda, kemudian selain supervisi yang panjenengan rencanakan itu? Ya, kalau di dalamnya kan sudah banyak yang terlibat ya Bu, dalam arti di teman-teman itu kan sudah banyak yang melaksanakan. Jadi kalau yang saya libatkan mungkin
cukup dari Bapak Kepala Sekolah dan teman guru yang senior yang tadi yang saya inginkan untuk bisa melihat pada saat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya seperti itu. Lewat ini ya, supervisi, kemudian guru senior ikut di dalamnya, kemudian itu bagus sekali itu Bu Eni ya. Ini Bu Eni dari apa namanya, dari supervisi itu yang pengen harapkan apa? Yang saya harapkan nanti setelah teman guru senior itu melihat cara pengajaran saya, nanti mungkin bisa mengikuti atau mungkin memunculkan ide yang lain yang lebih yang lebih beragam dari apa yang saya lakukan. Muncul ide-ide yang jadi bisa secara tidak langsung bisa menggali potensi teman-teman itu sendiri sesuai itu. Oke Bu, ini dari ini luar biasa sekali ya. Jadi apa ini yang dapat Bunda Heni simpulkan dari percakapan kita hari ini? Oke, saya merasa lega ya. Saya sudah menyampaikan unek-unek saya tentang keresahan saya dan tanpa sengaja dari apa yang sudah disampaikan dari Bu Eliana, saya terus bisa menemukan ide ya. Jadi mungkin nanti apa yang saya rasakan itu bisa kita selesaikan dengan cara bukan mengikuti ya, pada saat supervisi ya. Jadi pada saat tadi ada diseminasi ya, terus sharing, supervisi juga. Dari situ Bunda Heni juga bisa menularkan ilmunya dari semoga amin. Oke Bunda Heni, masih ada ganjalan atau apa yang mau diomongkan hari ini? Kayaknya sudah. Bagaimana perasaan panjenengan setelah percakapan kita hari ini? Apa yang Anda dapatkan? Yang jelas saya sudah merasa lega ya, apa yang sudah tadi unek-unek itu bisa istilahnya selesai walaupun belum kita eksekusi, tapi paling tidak saya sudah punya gambaran apa yang akan saya laksanakan. Seperti itu. Gitu. Ya Bu ya. Maaf kalau 2 minggu yang akan datang saya akan melihat aksi panjenengan. Saya juga kalau saya dikasih kesempatan sama Bapak Kepala Sekolah ini, saya kalau bisa juga akan ikut gabung dalam pembelajaran panjenengan untuk melihat pasti melihat apa namanya bagaimana panjenengan pada saat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas dan begitu. Pasti boleh ya. Terima kasih ya Ibu Eliana sudah meluangkan waktu untuk saya. Bulan kita harus terpotong karena situasi. Matur suwun. Pamit Bu Ana. Eliana, assalamualaikum. Bu Eliana, alhamdulillah ya. Iya Ibu, alhamdulillah sekali. Terima kasih sebelumnya loh Bu sudah menemani kita dalam proses coaching tadi. Sudah observasi, sudah melihat apa yang coba saya gali sama dari Bunda Heni. Iya, alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan Bu Eliana nih ngobrol-ngobrol sedikit apa ya istilahnya, ngobrol-ngobrol sedikit biar nanti ada gambaran lagi ketika nanti ada melakukan proses coaching lagi ya. Oke. Apa tadi yang sudah Bu Eliana lakukan selama proses coaching bersama Bunda Heni? Dalam proses coaching tadi Ibu, saya menggali dari Bunda Heni menggunakan modul kita yang kita sudah sepakati Bu. Dimana di sana bagaimana saya mengajukan pertanyaan dengan tujuan daripada beliaunya dari percakapan itu lebih fisik. Kemudian dari segi identifikasi saya menanyakan pertanyaan dan memberikan umpan balik juga. Kemudian yang ketiga dari rencana aksi, dari rencana aksi itu saya memberikan pertanyaan yang mengeksplor jawaban dari beliaunya sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian dari model alutsista yang keempat, di sana saya tanggung jawab pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sana saya mengajukan pertanyaan yang menggiring Bu Heni untuk berkomitmen tentang rencana aksinya tersebut. Seperti itu Bu. Betul, saya juga sudah melihat
proses coaching kemarin, tadi ya kok kemarin ya. Tadi Bunda Eli sudah menyampaikan tahapan-tahapan alur tirta dengan runtut ya. Kemudian indikatornya tadi ya Bu ya, yang kita bicarakan indikatornya menjadi pendengar yang baik. Dari indikator yang sudah kemarin saya sampaikan itu, mulai dari menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak memotong pembicaraan dari Bu Heni dan merespon dengan netral apa yang disampaikan Bu Heni. Alhamdulillah saya sudah mulai memasukkan di situ, sudah mulai belajar dari situ. Saya melakukan proses indikator-indikator yang sudah kita sepakati kemarin. Oke ya, jadi saya juga melihat jadi indikator menjadi pendengar yang baik Bu Eliana sudah lakukan ketika coaching. Kemudian Bu Eliana juga menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan Bunda Heni, juga merespon dengan netral ya saat memberikan umpan balik. Baik, hasil observasi yang sudah saya lihat kemarin dari tahapan alur tirta yang sudah Bu Eliana sampaikan ya. Jadi saat melakukan coaching semua tahapan sudah ada, dari tujuan sudah disampaikan. Jadi sudah mengetahui tujuan dari coaching, kemudian identifikasi, Bu Eliana sudah melaksanakan pertanyaan umpan balik saat mengidentifikasi. Kemudian juga rencana aksinya juga Bu Eliana sudah menanyakan kepada Bunda Heni, kemudian memberikan respon dengan netral juga. Kemudian yang terakhir tanggung jawab, Bu Eliana juga menanyakan tanggung jawab, komitmen dari Bunda Heni dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Iya Bu. Kemudian alhamdulillah. Kemudian juga saya melihat indikator-indikator ketercapaian kompetensi mendengarkan aktif ya, seperti yang tadi sudah kita bicarakan, sudah muncul dari Bu Eliana, menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan dan juga merespon dengan netral. Baik Bu Eliana, untuk coaching selanjutnya pastinya Bu Eliana pengen ya melaksanakan proses coaching lagi, memberdayakan mereka lagi, bahkan murid ya. Untuk proses coaching selanjutnya, Bu Eliana punya angan ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Iya Ibu. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi ya sama Bunda Heni, itu saya luar biasa ternyata. Rasa kemitraan kita, kemudian bagaimana menggali potensi yang ada di dalam dari Bu Heni ini, saya pengen mengembangkan gitu ya. Jadi dalam kompetensi berikutnya, dalam proses coaching selanjutnya, kalau masih saya diberi kesempatan ini, saya akan mengembangkan kompetensi daripada memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi itu kalau bisa ke tiga-tiganya bisa saya kembangkan, tapi yang di sini nanti insya Allah saya akan lebih memfokuskan dulu bagaimana mengembangkan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, oke. Jadi potensi yang dikembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu Eliana ya. Oke. Senang sekali mendampingi atau belajar bareng dengan Bunda Eli dan Bunda Heni saat melakukan coaching, dan saya juga belajar banyak dari kegiatan tadi. Terima kasih juga saya sudah dilibatkan. Semoga nanti ketika proses coaching selanjutnya saya pun juga ikut dilibatkan. Semoga berhasil memunculkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Pokoknya terima kasih sekali atas waktunya tadi ya Bu ya. Saya permisi. Ini sudah waktu ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sekali.